Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marta Rosa Maulidia, mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan latar belakang sejarah masuknya Islam ke Indonesia untuk memenuhi tugas sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Baik, langsung saja kita ke materi. Oke, di sini yang pertama, teori-teori tentang asal-usul Islam di Indonesia. Ada yang mengatakan Islam pertama kali masuk ke Indonesia itu dibawakan oleh orang-orang dari Gujarat. Ada pula yang mengatakan orang-orang Makkah, orang Persia, dan orang-orang Tiongkok. Menurut teori Gujarat, Islam dibawa oleh para pedagang Gujarat yang berniaga ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Teori ini dikemukakan oleh tokoh Barat, Pitch-Nepal, dan dikembangkan oleh Snoeck-Hergronje. Ia memiliki 3 landasan untuk memperkuat teori ini. Yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama terjalin melalui jalur Indonesia, Cambai, Timur Tengah, kemudian Eropa. Dan ditemukan inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Samudra Afwan yang terdapat di Sumatera pada tahun 1297 Masehi berupa batu nisan Sultan Samudra Pasai yang ini. Kemudian ada pula teori Makkah yang membantah teori Gujarat. Teori ini dipegang oleh sejarawan Barat, salah satunya The Hollander, dan didukung oleh mayoritas sejarawan termasuk Buya Hamka. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 oleh para pedagang Arab. Sangat berbeda dengan teori Gujarat. Teori ini memiliki 3 landasan kuat. Yang pertama, pada abad ke-7, sekitar tahun 674 di pantai barat Sumatera telah terdapat perkampungan Islam, yang mana Muslimnya itu orang Arab, bukan orang Gujarat atau India. Yang kedua, teori Gujarat mengatakan kerajaan Islam pertama di Nusantara ialah Samudra Pasai. Dibantah oleh teori ini dengan bukti bahwa Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Dan pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada masa itu adalah Mesir dan Mekkah. Sedangkan Gujarat menganut mazhab Hanafi. Dan yang ketiga, gelar bagi raja-raja Samudra Pasai adalah Al-Malik. Gelar tersebut sejatinya berasal dari Mesir. Kemudian teori ketiga, teori Persia. Teori ini didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jayaningrat. Teori ini berpendapat Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi juga, seperti teori Gujarat, dengan 5 landasan argumen. Yang pertama, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Rasulullah SAW. Seperti yang diketahui, peringatan 10 Muharram sangat dijunjung tinggi oleh orang Syiah atau Islam di Iran. Dan di Sumatera Barat, peringatan ini disebut Tabwik atau Tabut. Yang kedua, terdapat kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran, yaitu Al-Hallaj. Kedua ini adalah tokoh Sufi terkenal pada masanya, yang di akhir hayatnya mereka berdua sama-sama dipacung, meski agak kontroversial. Ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Keempat, ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik pada tahun 1419. Dan terakhir, adanya perkampungan Leren atau Leran di Giri daerah Gresik, di mana Leren merupakan nama salah seorang penduduk
nama salah seorang pendukung teori ini, yaitu Umar Amir Hussein dan Hussein Jayaningrat. Dan teori terakhir, yakni teori Tiongkok, dikembangkan oleh Hamka dan sejarawan Tionghoa, Kong Yuanzi. Menurut teori ini, agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh perantau Tionghoa. Bahkan sudah ada di Kepulauan Nusantara sejak abad pertama Hijriah. Ia memiliki 5 landasan untuk memperkuat teori ini. Yang pertama, telah terjadi perpindahan orang-orang Islam dari Canton atau yang di Tiongkok maksudnya ke Asia Tenggara, tepatnya Kedah ke Palembang, sekitar tahun 879. Kemudian, Raden Patah ialah raja pertama kerajaan Demak yang merupakan keturunan Tiongkok. Kemudian adanya Hikayat Hasanuddin dan sejarah Banten, keberadaan masjid-masjid tua berarsitektur Tiongkok di Pulau Jawa, seperti Masjid Jami Angke di Jakarta Barat yang dibangun pada tanggal 2 April 1761. Dan yang terakhir, pelabuhan-pelabuhan di Gresik didukung pelabuhan-pelabuhan di Gresik diduduki pertama-tama oleh pedagang Tionghoa. Jadi ini keempat teori. Ada pro kontranya, of course. Ada pula yang membantah setiap teori. Bisa kita diskusikan jika ingin didiskusikan. Kemudian teori-teori tentang awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang mengatakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7, ada pula yang mengatakan abad ke-11 dan abad ke-13. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Teori ini didukung oleh banyak tokoh, di antaranya Wan Hussein Azmi dan lain-lain. Kemudian termasuk Hamka juga. Berikut alasan yang dijadikan dasar oleh Hamka untuk memperkuat pendapatnya. Yang pertama, orang Arab telah memegang peranan penting di perairan Selat Malaka. Kota Kalah, Kidah, Klang telah menjadi kota pertemuan antara pedagang Arab dan Tiongkok Islam. Yang kedua, pada tahun 674 telah dijumpai orang Islam di Jawa. Berdasarkan catatan Tiongkok, Raja Taci telah mengirim utusan ke Copo atau Jawa, Kerajaan Holing atau Kalingga, untuk menyebarkan pundi-pundi emas. Taci adalah sebutan untuk orang Islam oleh orang Tionghoa. Selain itu, terdapat banyak catatan dan karya dari beberapa tokoh, seperti dalam Atlas of Islamic History tahun 1954 oleh Harry W. Hazard, mengungkapkan bahwa kaum muslimin masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi yang dilakukan oleh para pedagang muslim yang selalu singgah di Sumatera dalam perjalanan mereka ke Tiongkok. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-11. Sayangnya, teori ini tidak memiliki banyak bukti, dan di antara buktinya, yakni ditemukannya batu nisan Fatimah binti Maimun di Leren, Gresik, Jawa Timur dengan tahun 1028 yang tertera pada batu nisannya. Dan kedua, adanya Ludwig Kalus, sebuah cap jimat di Barus yang terbuat dari kaca dan terdapat tulisan "Demi Allah Muhammad" yang diperkirakan berasal dari abad ke-19 atau abad ke-11. Dan yang terakhir, yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 memiliki beberapa dasar argumentasi, di antaranya catatan perjalanan Marco Polo yang menerangkan bahwa ia pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 Masehi dan berjumpa dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Yang kedua, ditemukan nisan makam Raja Samudra Pasai, Sultan Malikasoleh yang berangka tahun 1297 Masehi. Dan
K.F.H. Van Langen berdasarkan berita Tiongkok telah menyebut adanya kerajaan Pase, mungkin Pasai, di Aceh pada 1297 Masehi. C. Jalur-jalur masuknya Islam ke Indonesia. Ada jalur perdagangan, perkawinan, proses struktur sosial, jalur pendidikan, seni dan budaya, serta ajaran tasawuf. Kita mulai dengan jalur perdagangan. Salah satu penyebar agama Islam adalah para saudagar dari Arab. Ada yang mengatakan dari Gujarat menurut teori Gujarat. Dari sini dapat dipahami bahwa selain membawa barang dagangan, para pedagang ini maksudnya orang Arab untuk yang menganut teori Arab, orang Gujarat untuk yang menyetujui teori Gujarat, atau orang Persia yang sependapat dengan teori Persia. Nah, para pedagang itu juga menyebarkan Islam kepada para penduduk pribumi yang masa itu masih menganut agama Hindu atau Buddha. Ada dua jenis jalur perdagangan yang digunakan para pedagang Muslim untuk menyebarkan Islam, yakni yang pertama jalur perdagangan darat atau jalan sutra dan jalur perdagangan laut. Nah, jalur perdagangan laut inilah yang dilalui dalam penyebaran agama Islam. Yang kedua, jalur pendidikan. Untuk menyebarkan Islam lewat jalur ini, para guru agama, ulama, dan kiai mendirikan pondok-pondok pesantren. Para santri disirami dengan ajaran-ajaran serta nilai-nilai keislaman hingga menjadi ahli dalam bidang Islam. Kemudian, para pribumi yang telah pandai berguru pun menggurui pribumi lainnya. Ketiga, proses perkawinan. Para pedagang Muslim menikahi para putri bangsawan dengan syariat Islam setelah putri bangsawan menyatakan syahadatain. Umumnya, para pedagang yang menempuh cara ini adalah mereka yang telah menetap di kota-kota pelabuhan dan membentuk perkampungan yang disebut pekojan. Sebagaimana terdapat dalam Babat Tanah Jawi, pernikahan Maulana Ishak dengan putri Raja Blambangan yang kemudian melahirkan Sunan Giri. Kemudian ada jalur struktur sosial. Para penyebar agama Islam terlebih dahulu mengislamkan kaum bangsawan dan para raja yang notabene memiliki status sosial tertinggi dalam masyarakat pribumi. Dengan demikian, rakyatnya pun mengikuti langkah raja mereka. Next, jalur seni dan budaya. Wali Songo menyebarkan Islam di Tanah Jawa melalui jalur ini. Salah satu kesenian yang banyak digemari orang Jawa adalah wayang. Maka Sunan Kalijaga memperkenalkan Islam lewat mendalang wayang. Wayang dijadikan media untuk menyebarkan Islam dengan cara menyampaikan nilai-nilai agama Islam ke dalam pertunjukan wayang. Ada pula yang menyebarkan Islam dengan melakukan akulturasi ke dalam seni ukir, gamelan, seni suara suluk, dan lain-lain. Sunan Bonang menciptakan seni suara Jawa sebagai media dakwah yang sangat tersohor berjudul Tombo Ati. Bahkan kita tahu Tombo Ati telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Opik dan dirilis pada tahun 2005. Jalur terakhir yakni jalur tasawuf. Karena masyarakat Nusantara memiliki kepercayaan yang kuat dalam hal-hal magis, maka jalan tasawuf ini cukup efektif dalam menyebarkan agama Islam. Salah satu ulama yang menggunakan pendekatan tasawuf dalam menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa ialah Syekh Siti Jenar. Bahkan ada 40 tokoh yang berguru padanya, dan salah satu murid kesayangannya bernama Ki Ajeng Pengging. Namun, ajaran tasawuf ini mendapat banyak pertentangan dari Wali Songo. Salah satu ajaran Syekh Siti Jenar yang ditentang dan dianggap menyesatkan adalah manunggaling kawula Gusti, atau menyatukan diri dengan Tuhan. Dan pada akhirnya, Syekh Siti Jenar dihukum pancung oleh Wali Songo. Meski kontroversial. Yang terakhir, faktor-faktor masuknya Islam ke Indonesia.
Yang pertama, ajarannya mudah dan sederhana sehingga bisa diterima di berbagai negara dengan cepat. Yang kedua, Islam tidak mengenal kasta. Itu sebabnya Islam masuk ke Nusantara karena sesuai dengan budaya kita, budaya timur yang tidak membedakan kasta. Yang ketiga, para pedagang rempah yang begitu besar populasinya di Indonesia menyebabkan para pedagang dari luar tertarik pada Indonesia sekaligus membawa ajaran mereka, yakni Islam. Kemudian disebarkan dengan jalan damai, sehingga Islam mudah berkembang di Nusantara. Banyaknya para pendatang asing yang beragama Islam yang akhirnya tertarik dan akhirnya menikah dengan orang-orang Indonesia. Serta masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Baik, teman-teman. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.